Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saleh Al-Sadik dari kelas 11 IPS 1. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat definisi pajak dan tanggapan mengenai kenaikan PPN sebesar 11%, juga cara menghitung PPh. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Menurut ekonom KOR Peter Abdullah, kebijakan ini sangat tidak tepat dilakukan pemerintah, sebab kenaikan PPN justru akan memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan. Bahkan yang terjadi bukan penerimaan pajak yang naik, tapi justru pemulihan ekonomi akan semakin lambat. Menurutnya, saat ini pemerintah seharusnya konsisten untuk memulihkan perekonomian. Salah satu caranya yakni memberikan lebih banyak insentif dari saat ini untuk memancing belanja, terutama masyarakat menengah ke atas. Jika perlu, menurunkan PPN dan bukan menaikkannya, sebab kenaikan PPN ini dinilai tidak kontradiktif dengan tujuan pemerintah yang ingin menaikkan konsumsi masyarakat. Cara menghitung PPh. Pertama, kita hitung penghasilan bersih selama setahun. Untuk menghitung PPh perlu ditemukan penghasilan bersih. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kedua, menghitung tidak kena pajak. Setelah menghitung penghasilan bersih, maka perlu diketahui PTKP orang tersebut. PTKP digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP. Ditetapkan oleh Dirjen Pajak bahwa untuk pribadi, wajib pajak sebesar Rp54 juta, 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak kawin, dan tambahan 4,5 juta untuk tanggungan anak atau keluarga yang maksimalnya 3 orang. Ketiga, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. PKP diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Setelah PKP diketahui, kemudian tentukan persentase PPh yang diterapkan. Berikut tetapannya. PKP kurang dari Rp50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. PKP antara Rp50 juta sampai Rp250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. PKP antara Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. PKP di atas Rp500 juta dikenai tarif pajak 50%. Kalikan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase di atas. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan selama dalam periode 1 tahun. Contoh simulasi PPh. Joko merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Ia bekerja di Dinas Perhubungan sejak Januari 2017. Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai Rp100 juta. Joko membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai Rp2 juta setiap bulan. Berapakah PPh yang harus dibayar oleh Joko? Pertama-tama, hitung penghasilan bersih. Penghasilan bruto dikurangin beban tanggungan. Berarti Rp100 juta dikurangin dengan Rp2 juta yang hasilnya itu Rp98 juta. Kedua, hitung PTKP. Rp54 juta ditambah 4,5 juta ditambah juga dengan 4,5 juta yang hasilnya Rp63 juta. Ketiga, hitung PKP. PKP penghasilan bersih dikurangin PTKP. Berarti Rp98 juta dikurangin dengan Rp63 juta yang hasilnya Rp35 juta. Keempat, hitung PPh.
PKP dikali persentase PPh. Dikarenakan PKP Joko kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya, yang berarti 35 juta ribu rupiah dikalikan oleh 5%, yang hasilnya adalah 1.750.000 rupiah. Sekian, itu saja materi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.